Oke guys, kita sekarang ada di video terakhir di modul yang keempat. Ya di sini apa ya, gue mungkin nggak akan banyak share teori atau apapun ke kalian, tapi gue bener-bener mau share real pengalaman gue aja. Gue mungkin udah pakai AI ini secara apa ya, secara intensif kira-kira 1 tahun terakhir gue sangat-sangat intens pakai AI. Terus tapi gue udah understand itu mungkin dari kira-kira awal 2023 ya, ketika pertama kali OpenAI, ChatGPT rilis gitu. Gue bisa bilang productivity semua ningkat drastis. Gue bisa bilang nggak mungkin gue bisa achieve, apa yang gue punya sekarang tanpa bantuan AI. So, it helps a lot, like more than you think, untuk gue bisa bener-bener, membantu kerja, gue bikin konten, gue even even misalnya kalau gue mau podcast, gue bisa minta pertanyaan dari AI, atau misalnya paling sering sebetulnya hal sehari-hari ya, hal sehari-hari kayak gue cuman hal simpel lah, gue nggak tahu apa nih. Kadang-kadang tuh pertanyaan-pertanyaan gue di AI tuh sangat-sangat receh dan aneh gitu loh, ngerti kan? Contoh, nih gue kalau kalian lihat nih ya, gue lihat AI gue pernah tanya, gue kan lagi mau pergi ke Shanghai ya, di akhir Oktober nanti gue mau pergi ke Shanghai, gue bisa tanya ke AI, "Tolong cariin gue dong, hotel di Shanghai yang toiletnya ada bidetnya," gitu. Karena kita tahu lah kalau di China kan rata-rata nggak ada pakai tisu gitu. Hal sesimpel dan hal seremeh itu gue bisa tanya ke AI dan dia bisa kasih jawabannya, dan again ya, gue nggak langsung mentah-mentah percaya, biasanya gue verify dulu. Dan banyak kalau kalian tahu ya, gue pernah minta, "Tolong dong bandingin, gue lagi mau pasang internet, review dong, beberapa provider ini," gitu. Atau misalnya banyak lah, terlalu banyak hal nggak penting, iPhone 7 rilisnya kapan sih di Indonesia? Gue tanya AI. Gue mau beli barang elektronik, gue minta cariin dong review yang terbaik. Coba dong compare, ada nggak barang sejenis tapi reviewnya lebih baik? Gue tanya AI gitu. Tapi ini yang gue pakai ChatGPT ya. Again, seperti yang gue bilang, daily function-nya tuh beda-beda. Setiap hari gue selalu pakai minimal 3. ChatGPT untuk daily, pure daily function, bahkan hal terbodoh sekalipun gue bisa tanya AI untuk hal-hal yang paling nggak penting sekalipun, gue sampai nyari nih pertanyaan-pertanyaan paling nggak penting apa ya. Gue pernah nanya, "Kalau mau jalan kaki 5 kilometer biasanya butuh waktu berapa lama sih?" Dia jawab. "Kalau jalan kaki 10.000 langkah kira-kira butuh waktu berapa lama?" Dia jawab gitu. "10.000 langkah itu berapa kilometer sih kira-kira?" Dia jawab gitu. Hal paling simpel dan paling remeh yang sifatnya daily, gue selalu tanya ke AI. Contoh, gue lagi insomnia nggak bisa tidur. Apa sih makanan yang bisa bantu tidur lebih pules? Apa sih kegiatan yang bisa bantu? Dan seterusnya. Terus, untuk, cloud, gue udah jelasin buat apa, dan Grok gue udah jelasin buat apa, ya. Tapi mungkin ada satu hacks yang, tadi gue udah mention juga, mungkin kalau teman-teman realize, penting sekali menurut gue untuk, apa ya, gue tuh soalnya gini, di gue pribadi gue consider kayak ChatGPT gue ini udah kayak apa ya, bisa dikatakan udah kayak personal assistant gue, gitu. Kalian bayangin ya, ChatGPT $20, Cloud $20, Grok juga kira-kira $20, tapi di luar premium Twitter subscription-nya. Itu cuman kira-kira let's say 60 sampai 60 dolar lah, let's say per bulan yang gue spend untuk 3 AI ini. Kalian bayangin kalau itu kira-kira sejuta kan ya. Kalau gue nge-hire personal assistant udah biayanya berapa gitu loh. Itu kayak lu bayangin gue nge-hire misalnya scriptwriter, gue hire misalnya, investment advisor, gue nge-hire misalnya apa, analis dan seterusnya gitu. Gue bisa sekali kayak banyak orang yang kayak gue bisa switching, gue pakai ini doang gitu. So ini bener-bener udah kayak nggak bisa lepas dari gue pribadi ya, ini bener-bener nggak bisa lepas. Nah mungkin satu tips yang gue pernah share juga di Instagram untuk teman-teman gitu ya, yang gue juga memang lakukan adalah, ini jarang dibahas tapi kayak I think ketika kalian mau start using AI, especially ChatGPT untuk kayak gue yang untuk daily, gue tuh selalu bermula dengan sometimes gue tuh bukan sometimes ya, gue tuh ceritain dulu kondisi gue tuh kayak gimana. Ini teman-teman boleh coba, boleh praktekin, ini make sense banget. Karena gini ya, gua kan di sini bahas AI dan hubungannya dengan kripto karena gue seorang investor kripto gitu. Gue udah jelasin gimana cara bisa baca paper lebih cepat dan segala macamnya gitu. But in reality, AI helps me a lot nggak cuman dalam investment and crypto decision, tapi juga in personal life gua gitu loh. Apa yang harus gue lakukan, sebaiknya gua ngapain, banyak banget dibantu ya. Gua tuh start, kalian boleh boleh iya boleh enggak,
kalian mau tiru atau enggak terserah bebas, tapi gue itu ketika awal gue pakai ChatGPT ya, gue tuh bener-bener treat kayak personal assistant gue, di mana gue ceritain semua kondisi gue in detail sama dia. Ya, gue ceritain, "AI nama gue ini, kondisi gue, udah menikah, gue punya anak segini, umurnya segini, terus income bulanan gue segini, net worth gue sekarang segini, tabungan gue sekarang di rekening segini, ada sekian di kripto, ada sekian dalam bentuk cash, ada sekian dalam bentuk apa, terus ekspektasi gue gini 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 gini, umur gue sekarang segini, kesehatan gue sekarang segini, istri gue seorang ini," segala macam, gue cerita in detail. Dan gue pernah bahkan tanya dia kayak, "What do you think of me?" Hal paling geblek kan sebenarnya, kayak, "Dengan kondisi gue kayak gini, menurut lu gue gimana? Coba compare ke orang lain, menurut lu posisi gue gimana?" Trust me, sometimes lu akan dapat jawaban-jawaban yang kayak, eye opening di gua gitu. Kayak gue bener-bener ngerasa, "Gile, gue nggak pernah nih dapat jawaban kayak gini, even gue nanya orang lain," gitu loh. Gue dapat clarity yang lebih tinggi tentang posisi gue saat ini, dan tentang minat gue apa aja, apa yang pengen gue capai, bahkan gue apa ya, bisa bukan dibantu ya, dikasih ide gitu, ngerti kan maksud gue? Not only dia mendirect atau memimpin gua, no, dia bukan pemimpin gua, tapi dia banyak sekali membantu gua untuk memberikan ide. Bahkan lu tau gak, gua berdasarkan tanggal lahir gua, segala macam, sebenarnya gua orang yang seperti apa dan apa yang cocok gua lakukan. Apa yang ketika di posisi gua sekarang ini, apa yang sebaiknya gua lakukan. Banyak sekali ideas yang gua diberikan, sama AI, surprisingly ya, bukan sama orang tua atau bahkan sama pasangan ya. Again, bukan bukan menggantikan posisi karena nggak bisa ya, but gue suka banget dengan AI karena ini bisa membuat apa ya, gue bilang tuh pikiran, otak gue tuh jauh lebih dalam mikirnya. Gue punya structure yang jauh lebih dalam, gue punya view yang lebih lebar, dan ini menarik sekali gitu. So, gue bener-bener mau encourage teman-teman, gue nggak tahu apapun profesi lu semua, ya apapun lah, mau kalian masih mahasiswa, kalian bekerja, kalian mau menjadi investor kripto, or kalian mau achieve anything gitu ya. Gue yakin apa ya, ini nggak bisa kalian lepas lah. Karena gue meyakini orang yang mampu mengutilize ini, itu akan jauh lebih unggul ke depannya dibanding orang-orang yang tidak utilize AI. Kira-kira gitu. So, I don't think 4 video yang kalian dengerin itu sudah cukup untuk kalian belajar AI, no, nggak mungkin ya. Eksplorasinya menurut gua akan jauh lebih dalam. Bisa jadi 3, 4, 5, 6 bulan lagi video ini menjadi invalid, gua nggak tahu karena, nanti udah ada apa, AI baru yang lebih pinter, cara operasi baru yang lebih advance, dan seterusnya. Gua nggak pernah tahu karena perkembangan sangat cepat, but gua mau encourage teman-teman untuk harus banget eksplorasi hal ini, supaya kalian bisa bener-bener catch up dan maju. That's it ya, gue harap ini bisa membantu, and ya, see you in next video. Oke, bye-bye.